wa tahfazuhu fi nafsiha wa malihi. Wanita salehah itu dia menjaga dirinya dan harta suaminya. Ini tanda wanita salehah, kata Nabi begitu. Dia jaga dirinya dan dijaganya harta suaminya. Ada sebagian ibu-ibu kok suaminya pai karajonya keluyuran kan kamari. Ada tuh, itu tidak salehah tuh. Tidak salehah tuh. Yang salehah tuh dia jaga dirinya, dia di rumah. Kalau dia mau keluar rumah ada cara dia telepon suaminya, ada. Pak, ambo kapai kasih tuh dua cara. Pak, ke siapa? Kan tidak penting mana loh. Ya tidak lo penting mana, tidak penting di rumah aja lah. Ibu di rumah. Jaga diri. Ibu kalau keluar rumah beku banyak maksiat. Apa kata Nabi? Perempuan itu bila keluar rumah, inna imra'atan iza kharajat min baitiha, perempuan kalau keluar rumah istasrafaha syaitan, setan akan menjadikan dia menarik, dan itu akan menjadi fitnah bagi laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah taklim yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita. Masih dalam ayat-ayat keluarga ya. Surat An-Nisa ayat 34 ya, 35. Kita baru bahas satu penggal ya, yang bahagian bapak-bapak. Bahwa kata Allah, laki-laki atau suami adalah pemimpin bagi istrinya, gitu ya. Dengan dua alasan. Pertama, karena kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, bima faddalallah ba'dahum ala ba'din. Karena ada kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki yang tidak diberikan kepada perempuan. Di antaranya kelebihan fisik dan kelebihan akal. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena nafkah yang diberikan kepada istrinya. Ini dua alasan kenapa laki-laki diberi hak memimpin oleh Allah. Nah, sekarang kita masuk bagian istri ya, bagian ibu-ibu. Kata Allah lanjutannya ayat 34 itu ya, surat An-Nisa. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Adapun istri yang salihah, bagaimana istri yang salihah? Dia patuh ya, mengabdi, tunduk kepada suaminya dan menjaga. Di sini tidak disebutkan apa yang dijaga ya. Menjaga, ya, menjaga dirinya, menjaga hartanya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga rumahnya, menjaga anak-anaknya. Nah, itu kenapa Allah tidak menyebutkan menjaga apa? Hafizat lil ghaibi, terutama ketika suaminya tidak di rumah. Kalau sebut begitu ya, dia mampu menjaga dirinya, menjaga harta, menjaga kehormatan suami, menjaga rumah, menjaga anak ketika suami tidak di rumah, sesuai dengan perintah Allah. Nah, ini kewajiban ibu-ibu ya. Jadi ya, istri yang salihah dua cirinya ya di sini. Pertama, qanitat. Ya, qanitat itu artinya patuh. Patuh tanpa syarat. Selama yang tadi dipenuhi, ya, haknya ibu dipenuhi, maka si istri
Wajib patuh ya. Dan menjaga. Nah, dalam beberapa hadis yang sahih Bapak Ibu ya, dijelaskan tentang ciri-ciri wanita yang salihah. Pertama, dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, Nabi ditanya tentang khairun nisa, siapa wanita terbaik atau istri yang terbaik. Ya, istri yang terbaik itu istri yang salihah tadi. Apa ciri-cirinya itu istri yang ya khairun nisa atau istri yang terbaik yang salihah? Allati tuti'u zaujaha iza amara. Satu, dia patuh ya ketika suaminya memerintahkan. Jadi itu tandanya istri salihah. Jadi istri itu salihah, kata Nabi ya, tuti'u zaujaha iza amarah. Dia patuh kepada suaminya kalau disuruh. Nah, ini penting tuh ibu nih. Karena ibu-ibu kok banyak yang disuruh jaweknya banyak. Ya. Iya, Pak. Ibu-ibu kok disuruhnya banyak alasannya, Pak. Itu tidak salihah namanya itu. Nya orang banyak alasan tuh, itu tanda membangkang tuh. Tandanya ndakmu tuh. Gitu. Itu makanya ibu-ibu kalau disuruh apa, jangan banyak tanya. Ya. Orang banyak tanya disuruh tuh tanda enggan tuh. Dulu umat Nabi Musa pernah bertanya, Musa, bagaimana cara kami mencari pembunuh ini? Ini ada pembunuhan nih. Bagaimana cara mencari pembunuhnya? Cobalah kalau minta ke Tuhan lah caranya, biar kami laksanakan. Datang perintah, gampang sebenarnya perintah itu, sembelih sapi. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah suruh sembelih sapi. Kan jaleh perintah dia. Sapi kan tak perlu ditanya oleh itu. Sapi jaleh. Baqarah. Cari sapi, sembelih. Apa yang terjadi? Mereka banyak tanya, Ibu. Sapinya warnanya apa? Pekerjaannya apa? Umurnya berapa? Ya toh? Itu karena mereka enggan sebenarnya melaksanakan perintah. Jadi ibu-ibu kalau banyak tanya ke suami, itu sebenarnya ibu sedang tak mau itu. Ya. Nyo kalau lah jale perintah apa, tu jangan ditanya jole. Bu, tolong minum. Ibu ambil saya minum. Jangan ibu tanya lo, kopi, teh, susu. Itu dah amu itu. Ada kerajaan serah lah jale tu, itu. Memang begitulah istri yang salihah tu. Tak banyak tanya. Ya, tak banyak cerita. Ya, gitu. Ibu contoh. Kalau disuruh apa, Bu, masak ikan. Ibu cari sih ikan langsung. Jadi tanya ikan lulawi, ikan sungai, ikan kolam. Itu tanda ibu enggan sebenarnya tuh, ya tuh. Nah, jadi begitu. Jadi kata Nabi, kalau dia wanita salihah, itu cirinya dia langsung patuh. Allati tuti'u zaujaha iza amara. Dia langsung patuh ke suaminya apapun perintah. Tidak ada tanya lagi, tidak ada jawab lagi, tidak ada debat lagi. Nah, ini tolong ibu-ibu ya. Ini kata Allah begitu ya, fasalihat, dan Nabi sebutkan ciri-cirinya itu. Dia patuh tanpa banyak bertanya. Apapun perintah dia kerjakan. Nah, walaupun ibu dalam tanda kutip nih, walaupun perintah apa kok tidak masuk akal, tapi lah bisa ibu kerajaan saya lah. Dulu Nabi Ibrahim menyuruh Siti Hajar, engkau tinggal di sini. Kata Ibrahim ke Siti Hajar istrinya, itu tidak berurang di situ.
Ya, wadin ghairi zizar'in, lembah tandus, ndak ada manusia di sana, ndak ada tumbuhan di sana, ndak ada minuman di sana, ndak, yang ada hanya Baitullah di sana. Kata Ibrahim, engkau tinggal di sini. Kata Hajar, baik, kalau itu perintah engkau, saya akan tinggal di sini dengan anak saya. Itu Nabi Ibrahim tidak ada banyak cerita, tidak ada. Siapa Siti Hajar. Dan apa hasilnya? Ketika ditinggalkan di lembah tandus itu, anaknya menangis, haus, dia berlari antara Safa dan Marwah mencari minum, mencari orang lewat. Tiba-tiba air terpancar dari kaki anaknya. Dan berapa banyak orang minum sekarang dengan air Zam-Zam itu, Ibu? Itu pahalanya untuk Siti Hajar. Berapa banyak orang umrah haji yang sa'i, itu pahalanya untuk Siti Hajar. Itu buah kepatuhan tadi. Kepatuhan tanpa diskusi. Nah, jadi walaupun tak masuk akal perintah apa kok, ibu kerajaan saya lah. Lai taluk ibu kerajaan saya. Yakinlah ibu hasilnya. Itu. Cuma nak kini ibu cari hasilnya, mati lu. Kalau kini nampak hasilnya, tak ujian namanya lah. Kalau nampak hasil, tak ujian namanya lah. Nya ujian tu hasilnya nanti. Tapi begitulah wanita yang salihah. Ya, ibu-ibu yang tak ada tempat di belakang, di bagian depan aja masih lapang. Yang kedua, ini ciri fas-salihat tadi ya. Kata Allah fas-salihat qanitat hafizat. Apa cirinya as-salihat dalam hadis riwayat Ahmad tadi dari Abu Hurairah? Wa tasurruhu iza nazara. Istri itu menggembirakan ketika suami memandangnya. Ini penting tuh ibu-ibu nih. Jadi bukan cantik kata Nabi, bukan wajahnya yang cantik, tapi wajahnya yang menggembirakan. Itu tanda wanita salihah tuh. Bukan glowing, enggak. Banyak ibu-ibu kok wajah glowing tapi tidak menggembirakan. Menyasak itu. Sangok jadi apa? Wajahnya glowing tapi gambung saya pipi Pak. Istri yang salihah itu kata Nabi, tasurruhu iza nazara, menggembirakan suami ketika dipandang oleh suaminya. Ya. Itu makanya ibu-ibu kalau suami pulang jangan pernah mungku ibu tu gambung. Ada tuh pulang Pak. Itu dah amul itu. Tidak menggembirakan bantu situ dulu tu. Coba ibu-ibu kalau pulang kami sambut di pintu tu. Selamat siang. Ayang ngebeb gitu. Gitu. Pandai je rasukkan yang ibu damam dah. Ya tapi begitulah menggembirakan. Ya tuh. Kadang kami pulang, ibu Masya Allah sibuk sejo HP, tak mencalik-calik ke kami lah. Itu tak boleh tu ibu. Kalau nampak suami ibu pulang, buka pagar, buka pintu, ibu lapen HP ibu dulu. Itu bukan pintu. Pulang apa? Yo, kau makan, kau minum, kau mandi, kau lalu, kau pacik-pacik. Kadang ada ibu-ibu kok Pak, Masya Allah, tukang palak. Baru buka pintu loh Pak. Ayo. Kat situ takui apa tu pulang ni kau tu. Dah yo lah kau aja. Tunggunya lalu pulang awaknya tu ya. Makanya ibu-ibu jangan jadi tukang palak. Tak mau jadi tukang palak dulu tu. Kalau pulang apa tu? Pertanyaan ibu pelayanan. Bukan interrogatif. Jangan pernah ibu bertanya pulang kami malam. Kamu ada dek? Malam biar nak pulang. Josia ada dek? Itu tak boleh tu. Itu tak menggembirakan namu itu. Sehingga sasak lalu kami menjawabnya. Bertubi-tubi pertanyaan Pak. Tahu? Ibu pernah baca sejarah ya Nabi Muhammad ketika ketakutan di Gua Hira.
Kan Nabi Muhammad bertahanus di Gua Hira. Malam-malam itu datang Jibril, Iqra. Kajut Nabi. Tengah malam dalam lubang samping, Iqra. Kata Nabi, ma'ana biqari. Apa yang mau saya baca? Saya tidak bisa baca. Dikuncang-kuncang, Iqra. Itu bayangkan ibu ketakutan tuh di lubang kalem. Di ibu makhluk gadangnya pagui-pagui. Iqra. Jul ibu di kamar mandi surang, mati lampu. Datang orang magui-magui ibu. Tidak takut ibu ya. Itu Nabi pontang-panting lari. Itu tengah malam tuh ibu, lari. Sampai di rumah Khadijah, buka pintu. Itu tengah malam Khadijah buka pintu. Sampai di rumah, Khadijah zammiluni, selimutilah saya. Diselimuti. Sampai Nabi itu tidur. Tidak ada Khadijah bertanya ibu. Mangga mari-ari pulang tengah malam kok? Itu tidak ada tuh. Tidak ada Khadijah begitu. Minta diselimuti sampai Nabi tertidur. Itu Khadijah biarkan tidur. Besok pagi baru ditanya setelah Nabi agak nampak tenang, lah bangun siang tanya, suamiku, apa yang terjadi semalam? Bakok mari-ari engkau pulang. Ambo dipagui-pagui makhluk antah-berantah dalam gua tu. Takut ambo. Apa kata Khadijah ibu? Itu hebatnya Khadijah ibu. Suamiku, engkau orang baik. Engkau tidak pernah punya musuh. Engkau rajin silaturahim. Engkau suka menolong orang. Tidak akan ada orang yang akan mencelakai dirimu. Percayalah, kata Khadijah. Kata Nabi, iya loh, tidak. Itu yang membahagiakan. Kau ibu-ibu, mungkin nyoba takut apa? Waktu kok jangan ke situ je dah. Ya. Lah banyak orang situ je tu rumah je. Kalau Khadijah tidak ibu. Itu yang menggembirakan. Sehingga Bapak Ibu, Khadijah itu Masya Allah. Banyak masalah Nabi di luar ibu. Pulang ketemu Khadijah itu hilang masalah Nabi. Karena litas kunu ilaiha. Karena Khadijah itu mampu mendatangkan ketenangan ke Nabi. Banyak masalah Nabi, pulang ketemu Khadijah hilang masalah itu. Beda Khadijah juga ibu-ibu itu. Kalau ibu-ibu ndak apa kok ndak ada masalah di luar, lo pulang sabalai masalah di rumah. Ya toh. Makanya ibu-ibu seperti Khadijah, ya. Seperti Khadijah. Dia memang betul lah. Maka ada pernah bercerita tuh, pernah bercerita ke ibu nak. Jadi ada apa? Yobana luar biasa istrinya ibu. Sehingga apa kok hebat istrinya itu foto istri kok di profil HP. Jadi di kantu asal masalah cari foto istri ko langsung tanang. Besok tiba masalah cari foto istri cari tanang. Pokok sado masalah foto rumah ko cari tanang. Ada kawan kepo, Pak istri apa ko yo hebat. Batu satu ada masalah Pak cari foto ibu tanang apa? Iyo diang, bako itu dan sekadang-kadang masalah, saling cari foto orang rumahku hilang masalah rumah. Bako ikut kadang masalahan yang kau kuat. Nyok ada yang kadang ketik hilang lah. Aduh makanya jadi ibu-ibu jadi sumber masalah, ya toh. Jadilah sumber kegembiraan. Jadi kalau kami pulang gembira bosobok jibu tu, ingin capek bosobok jibu. Tu istri saya itu Nabi sebut begitu. Baca nanti dalam hadis riwayat Ahmad tuh. Tanda istri salehah itu menggembirakan suaminya ketika suaminya memandangnya. Ya tak? Tuh makanya ibu-ibu tolong siapkan wajah yang menggembirakan ketika kami pulang. Kadang kami pulang bagai timun di mungku ibu. Itulah takut kami jadi itu. Coba lah ibu kalau pulang tuh bawa make up, bawa lipstick. Kalau bisa rambut ibu tuh dicat. Boleh perempuan mencat rambutnya tuh. Kalau bisa tiap hari tuka-tuka, Senin kuning, Selasa, ya kan merah. Sehingga apa kok dia pulang lepas yang menjadi rambut ibu tuh. Itu menggembirakan namanya. Dan itu apa-apa kalau ingin istri itu tuh dimodali. Iku isi ingin menggembirakan. Gua ada barisnya pakai sari-sari. Mana mu itu tuh modali lah. Ya toh memang istriku sebenarnya samonya Pak. Ju istri orang tuh tak jauh beda loh tuh. Orang tuh makok rancak istri Paknya rawat. Apa ndak loh?
Itu bebandiang jadi istri orang. Jadi ibu tuh glowing mungkonya. Ini perawatan kulit ke dokter spesialis kulit tiap bulan. Awak ndak loh. Ya tuh. Ya tuh, ndak mau cetul tuh. Nah, tapi ibu kalau pulang suami, itu kata Nabi begitu, menggembirakan. Nabi itu ibu pernah ditegur oleh Allah tuh, ketika wajah beliau masam ke orang buta. Namanya Abdullah bin Umi Maktum. Jadi Nabi itu agak masam wajahnya, kurang butuh. Kok kan nyelonong-nyelonong, Dan dia tidak nampak, no? Maka agak masam wajah Nabi ditegur Allah. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma Muhammad. Jangan mukamu masam. Kalau datang orang buta sekalipun jangan masam. Walaupun dia tidak melihat ekspresi wajah kita, jangan masam. Itu ke orang buta aja tidak boleh masam, apalagi ke suami ibu. Dari pagi sampai sore ibu mengambuk sih. Itu udah amuh itu loh tuh. Itu. Nah, itulah. Nah. Kadang ada apa-apa aku lah curhat kamu tuh. Ustaz awakku Ustaz aja. Kok kurang bagi belanja ke rumah aku Ustaz aja. Itu mungkunya kampung tu tapi itu kawak tu. Aja itu ibu. Nyo mapakku ada masuk suruiknya. Ada masuk adonyo. Ketika masuk ado ibu gembira, ketika masuk suruik gembira juga. Jadi ibu ketika tabah saya gembira, lah TV ibu mungku dah selesai lah, dah amu tu tu. Tu ndak salihah namanya tu. Ya sering apa-apa tu diperlakukan oleh ibu tu. Lagi apa-apa yang lah pensiun tu. Kadang ada apa-apa aku dak nyusapu ibu tu malah le. Dak nyusapu le. Ya tu, kalau kandaknya dak dapat cie. Memang Nabi sudah mengatakan tu Pak. Kata Nabi, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra." Wahai para lelaki kata Allah, kalau engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang hidupmu, sejak mulai menikah, tidak ada kandak yang tidak dapat, sado dikasih, apa diminta dapat, sumaraat minka syai'an, adus cie kandaknya tidak dapat, cie, satu saja pintanya tidak kau kasih, kata Allah, kata Nabi, faqalat perempuan itu akan langsung berkata, mara'aitu minka khairan katun, engkau tidak pernah berbuat baik kepada saya. Itu yang apa-apa harus mengerti tu Pak. Jadi kalau ibu kau gampang melupuhkan jasa Pak berpuluh-puluh tahun, begitulah mereka sejak dulu sampai kiamat. Nah, iya, kamu dah curhat lagi ibu. Penderitaan samanya Pak. Begitu kata Nabi tadi. Apa kata Nabi itu? Kalau lau ahsanta ila ihdahumad dahar, sepanjang masa kau berbuat baik ke dia. Nah, makanya kita juga harus, itu makanya tadi perempuan laki-laki dikasih hak memimpin. Karena akalnya tadi. Dia mengerti, begitulah ibu-ibu. Jadi Pak, jangan berkecil hati pula kalau di hari-hari seperti ini bapak-bapak sering tidak dihargai ibu-ibu, karena mungkin belanja lah mulai kurang. Ya kan, harato lah mulai sakit. Jangan apa ibu hati lah Pak. Memang itu. Tapi Nabi tadi udah kasih syarat ya, wanita saleha itu menggembirakan ketika memandangnya. Nah, baca ibu lah. Pokok sampai di rumah beko, tolong apa tuh kalau datang gembiranya melihat ibu, gitu. Ya. Tapi tentu tapik-tapik lah caranya. Jadi tiba-tiba saya beko kan pulang kan. Kan bersambut, assalamualaikum ayahanda, papanda, keci apa, boleh sehat deh kau. Karena tidak sesuai kadar. Kalau kebaikan kau tidak sesuai kadar, hanya menjadi aneh lah kau tu itu. Nah, yang ketiga ya. Yang ketiga, dalam hadis ya riwayat Ahmad. Wa tahfazuhu fi nafsiha wa malihi. Wanita salihah itu dia menjaga dirinya dan harta suaminya. Ini tanda wanita salihah kata Nabi begitu. Dia jaga dirinya dan dijaganya harta suaminya. Ada sebagian ibu-ibu kok suaminya pai karajonya keluyuran kan kemarin. Ada tuh, itu tidak salihah tuh. Tak salihah tu. Yang salihah tu dia jaga dirinya dia di rumah.
Kalau dia mau keluar rumah ada cara dia telepon suaminya, ada. Pak, abo kapai kasih tu dua cara. Pak, kecap Pak. Kan tak penting mana loh. Ya ndak lo penting mana, ndak penting di rumah aja lah. Ibu di rumah. Jaga diri. Ibu kalau keluar rumah beko banyak maksiat. Apa kata Nabi? Perempuan itu bila keluar rumah, inna imra'atan iza kharajat min baitiha, perempuan kalau keluar rumah istasrafaha syaitan, setan akan menjadikan dia menarik, dan itu akan menjadi fitnah bagi laki-laki. Ya, itu kenapa perempuan diharuskan pakai mahram keluar rumah, karena dia akan dihiasi setan. Setan menjadikan dia menarik, itu hebatnya, kata Nabi begitu. Atau maka disuruh menjaga diri. Ciri wanita salihah itu kata Nabi, dia menjaga dirinya. Itu maka tadi lil ghaib, ketika suami tidak di rumah. Bahkan Masya Allah Ibu ya, bahkan tidak sedikit pula ada wanita yang suaminya pergi berhari-hari keluar, mungkin cari nafkah ke tengah lautan, dia masukkan laki-laki ke rumahnya. Tidak begitu. Jaga diri. Termasuk kata Nabi, wa malihi, jaga harta yang dicari suami. Artinya ibu kalau berbelanja boleh, tapi jangan royal. Jangan sadone nampak di COD. Itu tak menjago harato namulo tu. Sado tampak pasan, sado tampak pasan. Ibu kalau punya harta dikasih suami itu, ibu kalau mau belanja tu tolong pikir dulu. Iku oleh kebutuhan, iku oleh darurat sifatnya. Ndak sado dan ingin dibalik loh ibu. Itu wanita salihah begitu. Itu wanita salihah. Mampu menjaga harta. Aduh ibu-ibu kok saking hebatnya. Jadi uang dikasih suami itu ibu simpan bu. Suami pun ndak tahu banyak tabungan ibu kok. Lama menjelang mati ibu tu baru nyagi tahu ke keluarganya. Piti yang apa lagi dulu sekian yang tabung. Masya Allah ada istri yang begitu. Tapi aduh ibu-ibu kok sado dia lagi los. Nah, ada yang masih so loh. Cuma masuk naik ke kasih saya. Habis itu. Itu ndak salihah lah tu ibu. Ya nak. Makanya ibu-ibu yang salih tu nyo baretong belanja tu. Ya memang ndak kikir ibu, tapi nyo perhitungan. Ndak semua yang ingin dibeli. Yang dibeli tu yang kebutuhan, yang darurat. Itu yang menjaga harta. Nyo ndak selamanya wak hidup ko baik le ibu. Ada masanya wak surut beko tu. Ada masanya apa ko nyo sakit bagai dak taluk mencari lai. Ibu berpandai-pandai ingat masa itu akan terjadi. Ya, tak selalu ketika ado ko ketika jaya ko tu bahuru hara. Tiok sabanta ke luar negari, beli barang-barang branded. Ya itu. Tiok sabanta ke restoran mewah. Itu ndak perhitungan namanya tu. Karena hobi ibu-ibu ke restoran, foto makan itu yang paling pokok kok. Foto makanan itu di-upload, ya kan? 2 minggu ke restoran, 2 kali seminggu ke restoran. Itu tidak menjaga harta namanya loh tuh. Sebenarnya makan tu ibu tidak lo ada penting ditampik mewah tu lo tuh. Ya tidak lo penting ya restoran tu branded atau ndaknya lo tuh. Sebenarnya makan tu ibu tergantung paru ibu saja tu. Asal apa paru ibu nasi barayi abi beko tu mah. Ya paru lapar pokoknya Pak. Ya, lama tak lama kok kondisi paru bukan makanan tu. Maka ibu harus ke restoran makan sekali makan sampai sejuta matui bagai. Ya kan? Itu kan huru hara namanya tu. Kalau ibu kok talu bule sana. Ya, talu mato sapi dadar saya. Lah. Payah mana tu. Lalu timun lagi 2. Nah. Ya kalau kebutuhan gitu Tapi kalau gaya hidup nih kebutuhan itu tidak menjaga harta namanya ya. Nah, termasuk dalam hadis An-Nasa'i itu ada tambahannya. Ya, selain patuh, menggembirakan, menjaga harta tadi, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Tidak pernah berbeda dari suaminya soal harta dan soal dirinya. Artinya perempuan yang salihah itu kata Nabi, dia tidak pernah membantah. Tidak pernah membantah hingga yang terkait dengan dirinya sekalipun. Ibu kapai ke salon.
Nyotagahan dia Pak. Itu kan urusan ibu sebenarnya itu, diri ibu tuh. Dah dan pai ke salon ding. Mangga salon. Kamu potong rambut. Kece apa? Jadi potong rambut tuh sini. Dan ketujuh rambut panjang. Ah, tuh jadi potong jadi. Ya tapi kutu dan banyak. Dan ketujuh kutu tuh sini. Surus kutu tuh. Mana tahu ini suku je kutu Pak tuh. Ya begitulah kata Nabi. Jangan berbeda-beda gitu ya. Ya itu contohnya tuh. Ya tapi tidak mungkin apa-apa gitu. Tapi intinya kalau nyotakan, walaupun tuh takik jadi ribu. Kan motong rambut itu kan diribu sana tuh. Kata Nabi dia tidak pernah menyelisihi suaminya fi nafsiha hingga dalam dirinya sekalipun. Ya, begitulah hebatnya wanita salihah itu. Kalau dapatlah wanita itu Pak, maka itu sebahagia-bahagia laki-laki di muka bumi. Kau dapat istri yang model itu. Satu, patuh kalau disuruh. Dua, menggembirakan ketika dicari wajahnya. Gembirakan. Yang ketiga, bisa menjaga diri dan harta. Yang ketiga, tidak pernah berbeda dengan kita. Hingga untuk dirinya pun tidak pernah berbeda dia dengan kita. Kadang ibu-ibu kok situ. Nyo kape beralik tu Pak. Nyo kaduan baju gak ampek gak limo tu. Pak, nema aku rancak. Nemera aku rancak aku. Tapi yang buka tujuh dan kunyang tu mengapa tanya? Kaisaran kunyang tu lain, nggak tanya. Ya kalau ibu kau tanya, betul saling kali pikir dah betul. Kecuali gini, mana rancak kau Pak? Nan merah aku rancak kau. Apa alasannya? Boleh. Argumentasi kau rancak nan merah kau. Karena ikut cocok jo suasananya. Saya kan ada alasannya tu. Tapi ibu jangan itu. Mana rancak apa? Merah lah. Tapi apa kau tujuh kunyang kau had? Kok betul pakai sekarang ke 7.000 lewat dia tanya. Itu menyelisihi nama itu. Kata. Begitulah wanita yang patuh ibu ya. Kadang ibu-ibu kok masya Allah Pak, apa kok nio makan di siko Pak? Ndak panah dapet, no kandaknya ndak situ loh situ. Oh sekolah maaf. Sehingga apa-apa kok patuh saya kapinta ibu tadi. Ya toh. Pokoknya soal makan Pak, coba ada percaya Pak. Kalau makan saya ada menentukan lokasi makan. Ibu. Walaupun ndak ketujuh dia punya salah Pak ndak ketujuh tu. Ya toh. Coba ada percaya Pak, cari restoran ada percaya Pak. Kalau ndak ibu dia menentukan begitu. Laba puta-puta sepanjang negari itu Pak. Siko saya ibu kok orang ndak rami dah. Kalau ndak rami kau dah lama lah kau. Aduh lo calon. Siko cari bantu je kau ndak kau. Badu je salahnya. Singgonya labi sadonya ndak dapat jalan itu. Ibu tu banyak menyalahi kami tu. Itu. Kalau kami ki buat asal apa parik nampak rumah makan ndak kado pilih tampek tu makan sekolah. Ibu ndak banyak salahnya tu Pak. Cayolah Pak kamu. Pailah Pak jalan ibu kau cayo. Tu cari rumah makan sepanjang jalan tu Pak. Jadi apa kira dapat langsung rumah makan tu Pak. Gak 20 rumah makan begitu udah dapat tu. Makan ujung-ujungnya balik ke pernah mau balik tu mah. Ibu jangan cerita. Kalau Pak mengecek, Bu, siko kok rancak bantunya lama bantu ibu. Iya Pak, Pak coba lah. Itu tu lah. Jadi Bu, siko jadi malah lama kok. Itu dah mula tu. Nah, tidak mudah jadi wanita salihah aku ibu. Walaupun sebenarnya ibu tidak ketujuh makan di situ lah. Tapi kalau kece apa, siko lama mungkin Bu. Iyalah Pak, cobalah. Tidak apa lah. Pak cobalah. Itu tu. Aja langsung dipatah apa tu. Tahu lah boleh. Ambo cari dulu siko mah. Itu dah. Ya tu. Alah. Kok gak panjang ibu, kok panjang urusan ibu kok mah gitu. Ada sebanyak kok. Nah makanya kata Nabi, ini hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kata Nabi, arba'un minas sa'adah. Ada 4 yang menjadi sumber kebahagiaan. Jadi kalau kita dapat yang paling, maka bahagialah kata Nabi. Apa yang 4 itu? 1, almar'atu salihah. Kalau dia dapat istri yang salihah seperti tadi. Jadi bukan istri yang cantik kata Nabi, bukan. Kalau dia dapat istri yang salihah seperti tadi, patuh kalau disuruh, menggembirakan kalau dipandang, bisa menjaga diri dan harta, dan tidak pernah menyelisihi kita. Kalau dapat kata Nabi yang begitu, bahagialah sebahagia-bahagianya. Ya, nomor 1 itu malah.
Baru yang berikutnya, wal maskanul wasi', rumah yang lapang. Tak rumah yang besar, ya, lapang. Kalau rumah kau ada kadang tapi tak lapang. Lapang tu bukan pada fisiknya, pada perasaan penghuninya. Rumah yang lapang tu ibu, ya seperti Nabi, rumah beliau tak besar ibu, hujurat namanya, kamar-kamar. Tapi Nabi masuk rumah tu nyaman, tak ada keluar rumah Nabi kalau masuk ke kamar beliau. Lapang terasa rumah tu. Tu kalau dapat rumah yang melapangkan kita, bahagialah tu. Baru kata Nabi, al-jarus salih, tetangga orang saleh. Ibu kau dapat tetangga orang saleh, bahagialah, kata Nabi. Itu makanya ada kaidah dalam agama ni ibu, al-jar qablad dar. Sebelum membeli rumah, membangun rumah, lihat tetanggamu dulu. Buat tetangga ibu akan berpuluh-puluh tahun dia nyo. Kalau tetangga ibu tak saleh, marasa ibu eko makan hati dia nyo eko. Rumah mewah, mahal di Bali, tapi perasaan tak tanang hari-hari berpuluh-puluh tahun ibu tu. Ya, tu makuk perlu tetangga saleh ko sumber kebahagiaan. Ada jamaah saya curhat, jadi dia dulu waktu beli rumah di satu komplek, dia cek siapa saja di sekitar dia. Oh, di samping itu, di samping rumahnya betul. Ini kan tak semua ya, ini oknum aja. Polisi. Oh, banggalah dia. Oh, ni bagus tetangga kita polisi. Tidak pula ditelusuri siapa ni orang, bagaimana kelakuannya, tidak pernah pula ditelusuri. Lah, balik rumah situ bertetangga. Apa yang terjadi? Jadi Pak Polisi ko, yo hobi orang kan macam-macam. Hobinya karaoke. Kok malam minggu tu sampai jam 2 nya karaoke di teras tu, kadang speaker kadang tu. Awak tak bisa lalu. Kok kamu ngeci anta keluar pistolnya. Kalau ibu dapat tetangga ada susah tu. Susah ibu tetangga sama tu ibu. Yang tak sensitif tetangga tu. Yang tak mengerti dia dengan tetangganya. Dia sukanya, enak, bahagianya aja dia pikirkan. Tetangga terganggu tak pernah dia pikirkan. Ya, makanya tetangga saleh tu penting tu. Penting tetangga saleh tu. Sumber kebahagiaan kata Nabi. Tapi dulu cerita ke jamaah boy bercerita ibu ya. Kejadiannya di Medan. Jadi ada orang bertetangga ibu, 2 keluarga ke bertetangga, yo bana curus anak kandung. Seumur. Anaknya ampe masing-masing sama kadang loh. Ampe nomor 1 sama kadang, 2 sama kadang, cuma rencana lu cuma anak. Yo bana akrab anak-anaknya tu. Kadarulahnya nencik kayu, nencik biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa kok mati suaminya dulu, paknya. Alah mati tentu agak susah hidup. Isi nak lepas kerajo, anak ketek-ketek. Tak terawat anak kau ni napak sabala kau tetangga kau yang perhatian anak-anak kau tadi. Hari-hari makin berat, makin sulit, makin tak terurus. Malam-malam mengeceknya ke istrinya apa tadi. Bu, tetangga waktu saja apa tu meninggal, anak-anaknya tak terurus. Ibu awak bawa selanaknya ke rumah awak, biarlah awak yang merawat. Kecik istri bu, onde pak anak awak ampe tak tabian dan bola. Pak bawa tambah lu ampe dia tak taluk dan bola. Apa angkut je induknya langsung. Jadi je pak tu. Jadi. Langsung lah. Itu. Tak fikir-fikir apa dulu jadi gitu. Mengikalah pak tadi, ibu tadi. Jadi sampai 8 anak 2 isteri serumah. Itu kok dapat tetangga saleh ibu. Jadi ibu-ibu berusaha lah menjadi tetangga yang saleh. Kok ada jando-jando di sekitar ibu. Dorong-dorong lah beliau kok. Pak ada jando pak. Selamat alai. Kami menunggu itu saja ibu. Kami dah nampak cuma mengecek ke ibu kok dah taluk. Begitulah. Kok le namu ibu. Ya tu. Ndak kabidang ke cayo ibu. Ya kalau ndak mungkin begitu tapi jangan mengganggu dia. Karena ada tetangga ni ibu mengganggu tetangga aja kerjanya. Ada tetangga aku ibu tanam bagai ya pohon-pohon kadang-kadang di mungkus ibu tetangga lah payah memasukkan kendaraan bagai. Kalau ada tamu ndak bisa parkir, bisa ngadu tanam jambu perawi bagai tanam. Kalau perawi itu tak kau makan gitu. Sengaja menghalang orang sini. Mana ibu kau makan jambu perawi kau ndak yakin ke boleh kau. Gigi saya nak dole perawi mangkah tu punya tu. Kalau ya kalau dulu wak di kampung, iyo jambu perawi mangkah. Dulu payah di kampung ibu. Di kampung mah ada makan lama, makan buah, makan ayam bertunggu ayam sakit tu. Kau ndak wak sakit. Baru makan ayam waktu mah.
Kalau buah ya buah-buah perawi mangka, itulah makan tu. Kalau mau ibu-ibu kau sian kau makan jambu perawi kau. Tu bangga bertanam perawi di muka rumah tu. Kau ndak salah niatnya kau tu. Supaya orang ndak tagar dua dia, ndak boleh bertetangga kita begitu ibu. Kadang karambinya tanam di japi jalan tu bagai. Ya tu. Tak boleh kita bertetangga begitu. Maka tetangga saleh itu garansi hidup kita bahagia. Makanya kata Nabi, sumber bahagia itu tetangga saleh. Baru yang keempat kata Nabi, al-markabul hani, kendaraan yang menyenangkan. Ada kendaraan yang menyenangkan. Ya. Bukan yang mewah ibu, ya tidak selalu yang mewah yang menyenangkan ibu. Bisa jadi dia sederhana tapi menyenangkan kita naik itu. Saya pernah di belakang, saya bawa motor di belakang becak. Jadi becak motor, jadi nyubantang lapi di atas becak motor tuh ibu. Tikar, anaknya berampek, makan kerupuk, galak-galaknya sama-sama makan. Isiku duduk di belakang di sadel, nyupagui apa tuh di kuah. Yo sabana bahagia di atas becak motor tuh ibu. Dia berpikir di belakang, tidak lo mewah bahagia dengan kendaraan mereka. Bisa aja becak motor tuh ibu. Ada orang juk Pajero ibu. Dari Padang ke Bukit Tinggi tidak ngecek-ngecek. Itu mewah tapi tidak hanik namanya tuh. Hanik. Nah, tapi sumber bahagia yang paling pokok tadi istri yang salihah. Nah, jadi tugasnya di kualitas patuh. Bahkan kepatuhan perempuan itu dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Saya sampaikan begitu bunyinya. Iza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anat al malaikatu hatta tusbih. Mohon maaf ya. Ini saya bukan bela bapak-bapak. Kalau ada laki-laki, ini suami mendatangi istrinya, mengajak istrinya, lalu si istri tadi banyak alasan dan suaminya jengkel di hatinya, maka perempuan tadi dilaknat para malaikat sampai pagi. Ini perlu untuk ibu-ibu. You mana perlu mana? Jangan ibu banyak alasan. Panik, latih. Ya tu. Dilaknat malaikat. Lagi apa tu lalu lah jengkelnya lalu. Apa tu kalau jengkel lalu ibunya sampai pagi payah lalu nanti ibu. Tahu lah apa-apa. Ambo cerita ibu, ambo kalau jengkel ibu tak mau lalu atau boleh ibu. Dan itu ibu dilaknat malaikat sampai pagi. Kok mati ibu, kok golong karena aku tu, dah ada hisap-hisapnya kalau tu. Tu makanya pastikan ibu kalau lalu tu cari mungku apa tu. Kalau cerah mungkunya lalu leh. Atau lah lalunya baru ibu lalu. Tu aturannya tu. Kok ada lalunya leh, mengecek leh. Pak, dan kalau lalu leh. Lah okey, sip. Sip. Kau nasib jalan lalu je ibu. Mati ke kau. Golong-golong saya kan aku kau. Dia laknat malaikat. Ya itulah. Itu aturan tu. Aturan. Tak saya yang bikin aturan. Ya, Nabi sebut begitu. Ya, tak boleh mengatakan tidak nanti capek. Bahkan kata Nabi begini. Hadis At-Tirmizi. Ini ekstrim ni. Iza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falta'ti wa in kanat 'ala tannur. Kalau seorang suami ngasih kode ke istrinya, walaupun istrinya sedang memasak di dapur, segeralah mematikan kompornya. Itu sahih itu ibu. Jadi kalau ibu ada kode dari apa, matikan kompor. Matikan. Gulai menggalagak Ustaz, pacah santan, pacah lah santan tu. Kau dicari santan baru. Payah mana lu santan itu. Kadang ada lah ibu-ibu kok. Ada ibu-ibu kok pak. Apa kok dinas luar? Lasa minggu. Tiba-tibanya puasa ibu kok. Kalau ibu dah ada suami kau boleh puasa tanpa izin. Puasa. Jam 2 siang pulang apa? Ini puasa. Pada kelapa duduk-duduk. Tak mau kelapa duduk-duduk ibu tu. Sampai jam tu kecek selantar ibu tu. Buku. Nah, itu aturannya. Tapi itu kalau muda-muda. Tapi kalau muda-muda, kau puasa saya lari. Tergantung keadaan. Ya, begitu ya.
Memang begitu kata Nabi itu, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha hadirun illa biizni. Tidak boleh, haram seorang wanita berpuasa kalau suaminya sudah di rumah. Kalau suami sudah di rumah, tidak boleh lagi puasa. Kalau tadi dia tidak di rumah, sekarang dia pulang, batal. Kalau dia di rumah, minta izin malam tuh. Itu aturannya. Pak, ini misalnya hari Senin, hari Minggu itu malam tuh, Pak, dan puasa esok deh. Kok betul bunyi? Tak lah tu. Jangan ngecek je lah. Puasa, macam ni dah. Tu tak boleh lah tu ya. Nah, begitu. Lah aman ibu ya. Aman ya. Itu pokoknya ibu pulang langsung salihah. Ya. Kecil apa-apa, yo ndak rugi bawa orang rumah pergi ke masjid ke lainnya. Kau awak mengecek yang sering kalau ustaz mengecek kan aman. Itu. Kalau aku berang-berang ke jamaah aman. Berang mana ibu kamu mau pulang lagi, tak salah ni. Kalau japak mereka lah urusannya. Itu. Jadi ibu-ibu kau pak kau melawan-lawan ke apa, abaklah ke pengajian. Bel ustaz menasihati. Kalau apa ada amu lah. Amu orang rumah amu kecek amu menasihati ibu. Ndak mau cari orang. Kalau amu ada amu lah pak. Kamu amang betul lah Pak. Nah, lanjut ya. Ini ayat 34. Wallati takhafuna nusuzahunna bila istrimu durhaka. Bila istrimu durhaka, maka berilah mereka pelajaran yang baik, atau pisah ranjang, atau pukullah mereka. Ini 3 ya ketentuannya. Ya Allah sebut begitu ibu. Kalau istrimu nusus, ya nusus. Nusus ini durhakanya agak tinggi ibu. Karena durhaka itu ada 2. Ada namanya i'radan. Nanti baca surat An-Nisa 128. Ya, surat An-Nisa 4:128. Ya. Jadi istri ya durhaka itu 2 namanya ibu ya. Ada namanya nusus, ada namanya i'rad. Nih, ya 108 ya Anisa. Wa inimra'atun khafat min ba'liha nusuzan au i'radan. Bila istrimu durhaka dalam bentuk nusus atau i'rad. 2 namanya ibu ya. I'rad ini durhaka yang paling ringan. Durhaka juga tapi lebih ringan. Apa itu i'rad? Cuek. Kalau istri cuek ke suami, itu i'rad namanya itu. I'rad namanya itu. Tidak peduli loh, kok makan-makan lah, kok pulang-pulang lah. Itu namanya i'rad. Pokoknya apa kok tidak nyotantui lah. Itu durhaka tuh. Durhaka tuh. Ada sebagian ibu tuh situ. Tak nyasapu apa kalau. Kan terserah makanlah, pulang-pulanglah, enggak coba ada. I'rad, durhaka tu. Enggak boleh ibu sejengkel apapun dengan suami ibu, hanya boleh 3 hari paling lama tu. Makanya kata Nabi, hari Kamis dan hari Senin itu hari wajib kita memperbaiki keadaan. Makanya kata Allah, as-sulhu khair, berdamailah. Enggak boleh i'rad tu. Enggak boleh. Ada sebagian ibu tu situ. Ya. Kau tahu saja banyak yang curhat kamu apa-apa. Ya, tak tahu lah tapi ada begitu. Itu durhaka namanya itu. Kalau nusus itu sudah membangkang, dikecian, menjawab, dagi nasihat, melawan, itu nusus namanya itu. Ya, ini dah pembangkangan tingkat tinggi ini ibu. Yang nusus itu seperti istri Nabi Nuh, seperti istri Nabi Lut, itu nusus tuh. Ya kalau i'rad pada dilakukan istri-istri Nabi yang mogok. Bapak nanti baca surat Al-Ahzab 28. Itu Nabi disuruh menceraikan istri beliau karena i'rad. Istri Nabi ku pernah mogok ibu. Datang Nabi antuk sesadon. Datang Nabi ke Aisyah diam. Datang ke Hafsah diam. Karena mereka bersekongkol, bersepakat. Ya. Karena minta ameh kan Nabi.
Bako sajak menikah nak dapat ame wak. Kalau di Madinah aku ibu kayu-kayu. Banyak ibu ko istri suaminya kayak suaminya orang kayu. Banyak amehnya. Amehnya banyak. Ya biasalah ibu tandu suami ibu kayu cari jarinya. Cari galangnya. Ah tu tandu orang kayu tu. Dan ibu tu dari dulu sampai hari kiamat kalau pakai ame tu penyakit dah beda-beda. Garut-garut lagi orang. Perhatikanlah. Asal pakai banyak sih kau tu. Ada ibu-ibu kok pakai galang ame banyak apa? Baik ke masjid semayang itu takbir ihramnya tidak sama di orang tu Pak. Beda. Kalau yang tidak pakai ame itu capek. Allahu Akbar. Ah, dia tidak pakai ame. Yang pakai ame tidak. Allah, no tahan. Maka istri Nabi ange. Dia angin tadi ibu-ibu tu. Maka mogok. Tak menegur Nabi. Maka turun ayat tadi tu. Al-Ahzab 28. Ya ayyuhan Nabi kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alina umattikunna wa usariyakunna sarahan jamila. Ceraikan mereka, beri emas. Beri mereka emas, lalu ceraikan karena mereka durhaka. Ceraikan. Itu kata Allah begitu. Karena tidak menegur suami itu kedurhakaan. Durhaka namanya itu. Walaupun ibu tidak menjawab lah, ibu tidak melawan lah, cuma ibu antuk. Antuk tu durhaka tu. Ibu kalau menasihati anak tu antuk, melawan je kawak tu. Orang melawan tu antuk, tu tanda orang melawan tu. Ya. Tu makanya ibu-ibu jangan pernah antuk kapak. Kau lalu punggung kau aduk ke kami, okey. Tak semalam 2 malam tu Pak. Ya toh. Itu dilaknat malaikat ibu-ibu kalau begitu tu. Duk i'rad. Kalau nusus itu tadi melawan menjawab ditagah hendakmu. Suruh di rumah pergi keluyuran kan kamari, acara reuni pulang malam. Anak dak jurus, rumah dak jurus tu nusus nama itu. Ada perempuan begitu. Ya, tak tentu paduk di rumah lah. Rumah pakai cang, anak tak turus. Kata Allah, kalau perempuan begitu, ada step. Pertama, kasih nasihat yang baik. Tu, tak dimarah-marahi dong. Mana kau, tak tentu paduk saya kau, tu tak boleh tu. Kalau istri tu durhaka, izu tu kasih nasihat yang menyentuh perasaannya. Tu maka apa-apa dia akal yang banyak. Supaya tenang penyelesaiannya. Ya. Memang begitu apa-apa tu kok memimpin itu. Ini pasti durhaka ibu kebeko. Ada waktu durhakanya tu. Ndak isi apa, ndak isi ustaz, ndak isi nabi ya. Durhakanya maksudnya ikut tu. Ya tu. Ibu apa ibu kau nggo angguk ciko kau kecek 40 salah mau kau. Di pengajian saya nggo angguk kau balik pengajian mekonya aslinya kalau balik kau tu macam ayolah Pak kamu. Ya kalau durhaka tu ya memang begitu. Kalau tidak ada perempuan, kalau tidak perempuan tu tidak durhaka, tu apa diatur ayatnya? Kan akan kita hadapi yang begitu hari-hari kita tu. Jadi kalau perempuan tu durhaka, kasih nasihat yang baik dulu. Jangan pernah dimarah-marah, apalagi disangsi, ditapu, dicakik sampai patah lianya bagai tak begitu itu. Ada suami-suami ibu sampai patah li istrinya bagai. Makanya kata Nabi seburuk-buruk laki-laki azabnya di akhirat tu yang menjadikan istrinya seperti budak belian. Siang dia tampar, malamnya lalu gitu. Dulu budak diperlakukan begitu. Siangnya cambuk, malamnya lalu budak tu. Tu seburuk-buruk laki-laki di muka bumi katanya. Nah boleh isi durhaka kasih nasihat. Nah nasihat yang paling baik tu kalau Pak tidak bisa mengecek banyak, entuk saya Pak. Entuk saya lah. Seperti Nabi, entuk saya lah. Nyantuk tu bekonya sadar beko tu. Tu nasihat tu nama tu mantuk tu. Nah. Jadi kasih nasihat yang baik tu maka apa perlu beraja agama. Ya tu. Itu perempuan yang mencela suami yang mencelakai isteri itu tu tidak beragama, tidak paham dengan agama tu. Sampai istriku bangkak-bangkak hijau-hijau pakai nyutangan ni. Pada Umar bin Khattab ibu dengar ceritanya. Umar bin Khattab tu ibu sabagak-bagak manusia di zamannya tu. Orang hijrah tengah malam, Umar siang hari pergi hijrah tu. Nyutamu orang bagak tu.
sayangin anaknya jadi anak yatim, istri jadi janda, tamu Umar di balik bukit, tamu Umar hijrah. Ditunggu sampai sore, surang mencogok loh. Bawa agak Umar itu. Kata Nabi, Umar kalau lalu di jalan, setan menapi, cari jalan lain. Tuh Umar tuh agaknya setan pun minggir kalau Umar lalu. Tapi Umar tuh ibu kalau diberangi istri, anto. Itu hebatnya Umar tuh ibu. Maka pada ada sahabat yang mengadu ke Umar, orang rumahnya cerewet, mengadu ke Umar, Umar khalifah kok. Tiba dimungku pintu rumah Umar serahkan berang dari istrinya. Ndak melawan antuk sebenarnya. Kecek sahabat itu ndek iyo loh punya, kami ndak tolongnya bedo loh kira itu. Alah pai sahabat pergi dia. Mangang. Ambo kacurhat kang kau atuh. Istri ambo rewel bana cerewet melawan. Ambo ingin tahu kang kau cara menghadapinya, tapi ambo cari engkau lebih baik dari ambo tadi itu. Apa kata orang Umar, kenapa tidak kau lawan istrimu? Apa kata Umar? Bisa saya lawan kalau saya mau. Tapi saya memilih diam. Kenapa? Karena istri saya tuh marah karena dia lelah sejak pagi. Lelahnya itu akumulasinya marah. Kalau nyo lelah nyo pasti marah. Ibu kok malah lantung piring di dapur peluyuk bunyi katangga. Itu berang kapak tuh. Emang begitu Pak Nyo, kalau lelah Nyo marah Pak. Ibu-ibu tuh begitu. Kalau dia marah, kata Umar, biarkan dia marah. Dengar marahnya, tuh Nyo panik surang sih ikut. Nyo marah kok udah lama dah lo ibu. Ibu berang-berang, coba lah ibu marah-marah, setengah jam panik bu tuh. Sebab mengecek lama kok panik oh ibu. Panik mengecek kok. Ibu kira aku mengecek kok udah panik ibu kok. Panik mau ngecek kok mah. Sakit kudu amornya yang ngecek kayak gitu. Tapi orang marah tuh jangan dilawan, kata Umar. Biar begitu yang paham agama laki-laki ibu. Kalau istrinya marah, didengarnya marah istri itu. Itu pentingnya agama di rumah tangga aku ibu. Ndak nyo caki orang rumahnya lo, ndak nyo tapuk lo ibu. Nyo dengar marah tuh, barat talok marah nyo danga sambil manggu-anggu deh kok. Anto, apa cuma lah berang ibu tuh Pak Anto. Padahal ibu tuh kalau setengah jam mengecek tuh kecil ibu tuh. Mana tuh Anto saya ada Pak. Hapus yang menjadi Anto atau Pak itu. Itu. Begitulah kata Allah ya, kalau dua durhaka kasih nasihat yang baik. Minimal engkau diam sajalah, diam. Kalau masih durhaka juga kata Allah, wahjuruhunna fil madaji'. Silakan pisah ranjang. Bukan pisah kamar ibu ya. Ini penting untuk rumah tangga yang muda-muda nih. Karena rentan rumah tangga sekarang ibu ya hanya masalah sepele lalu langsung pisah rumah. Lalu lari ke orang tua, itu tidak boleh tuh. Lari ke orang tua itu tidak boleh. Serumit apapun masalah kita di rumah tangga, jangan pada lari kepada ayah dan ibu. Jangan. Kusutnya bertambah. Coba ibu kamu. Bu ibu kalau sempat anaknya lari ke rumahnya gara-gara jutelitun suaminya, ibu naik darah langsung tuh. Kesimpulannya bercerai langsung itu tuh. Makanya Allah atur jangan keluar rumah, keluar kamar pun tidak, diranjang saja persoalan dilokalisir. Kalau bertengkar suami istri biasa. Jangan ibu kira rumah tangga sejak menikah sampai mati itu cupin-ipin saja berdua. Aduh lah tuh. Jadi ibu kira kau dapet suami ustaz ya rancak ndak. Ustaz tu mungkin jual rumahnya elok-elok. Ibu. Mengkarik kayu ndak ya ibu. Itu. Cakap, dah sapu-sapu, dah sapu-sapuan. Ya itu yang sakinah namanya. Sakinah kau lawannya harakah. Harakah kau bergerak. Itu makuk sukun lawannya harakat. Rumah tangga sakinah kau penuh goncangan. Tapi ndak bocor, ndak tenggelam, tetap jalan. Nakodanya tetap bawa kapal. Walaupun oleng-oleng kapal tuh, jalan terus sampai pulau yang kita tuju sampai. Begitu rumah tangga tuh. Kalau ada perseteruan biasa, pisah ranjang. Ranjang pisah, Allah sebut begitu, madaji'nya pisah, bukan hurufah. Makanya tolong apa-apa ibu, beko tolong lah ya triplek membatih. Kalau bercakap triplek, kakak. Nyo 2 hari 3 hari beko tu bangki pangana dengan bandeng bana tu. Kalau dak bit spring bed 2 lantai.
Balik sepembet dua lantai. Kalau bercakap, cik lantai atas, cik lantai bawah. Menung-menung lantai cik, menung bawah cik. Dak namu lalu, okey, bekul tu bicayu ibu kamu. Cik lantai atas, cik lantai bawah, dak kan namu lalu lah tu. Biasanya malam katiku jatuh cik ke bawah bekul tu mah. Kalau jatuh cik ke bawah, tu lah damai bekul tu mah itu. Begitulah. Ya. Kalau lah tua-tua, kau jarang bercakapnya ibu. Jarang. Nyonya muda-muda, menjalang sampai puluh tu acok bercakap. Apalagi sampai 10 sampai 50 tu bercakap tak tanggung acok lah tu. Kenapa? Kerana ibu dah boleh cemburu-cemburuan. Apa kau nyolah mapan, pitinya lah banyak, jabatan lah mentereng. Ibu dah mulai curiga-curiga habis kau tu mah. Umur sampai 10 kata tu ibu risiko tu. Ya tu. Makanya ambo keceng ibu. Ya kan? Kadang ibu tu kalau menelpon ambo ustaz, ibu, ambo kalau rumah ambo, kalau ambo ibu nelpon ambo kalau rumah ambo, aduh, itu speaker berbunyikan tu ibu, supaya dia tak curiga. Kadang-kadang ambo sasak dado bagai ibu ko, halo ustaz, assalamualaikum ustaz, jangan lupa ustaz, ya rumah ambo tu ibu acunyo karume ambo bantu ni. Model kanyo caki ambo ibu itu. Ya cemburu. Makanya ibu kalau telepon ambo, tolong nada ibu yang standar. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ibu. Besok kajian Ustaz ya. Ya ibu insyaallah. Itu saja. Ya ibu cakap tadi, jangan lupa Ustaz ya. Ibu, ambo tani anyo ibu. Dak jo sapu ambo ibu. Sapu le. Itu mako HP ambo ke buah passwordnya jari orang rumah ambo tu supaya nak curiganya kambo. Ya, jadi ambo HP ambo letak di rumah ibu. Pai ibu sembahyang tak sini. Nya jarinya passwordnya tu. Jari ambo ada jo, jarinya yo. Ya. Kok jarinya kok sudah sebentar ke rumah saya kok buka HP kok beko. Tapi ambo tak merahasiakan karena itu rentan tu ibu. Apalagi apa mengecek, menyuruh-nyuruh, telepon nyuruh-nyuruh. Itu rentan bercakap gitu. Kadang pe kalau ada dua pe mengecek okey. Tak dapat tu Yo. Ada itu perangai pak tu. Itu. Itu rentannya mulia sampai 10 sampai 50 karena laki-laki ke ibu antara 40 50 tu puncaknya tu. Nyo di puncak karir tu, di puncak hebatnya tu. Kalau mau dekol tak mau kalau enggak apa ya. Jangan ibu curiga-curigai le kok. Ibu agen kurang tak mau orang limo le kok. Kata di babat sama ada ya. Ya mama itu lah. Memang begitu. Kalau memang terjadi masalah sengketa, maka pisah ranjang. Al-Quran ngajar begitu. Jangan pisah kamar. Kalau pisah kamar payah damainya kok. Kalau pisah rumah masuk anginnya lagi. Begitu aturannya. Kalau di ranjang awak berpisah masih di kamar tu, berdamainya gampang ibu. Gampang berdamainya. Awak kan ada dua punggung tu. Tu dia matur tu kok. Betul? Nya betul betul tu mana ibu tu? Akhirnya sama-sama tak cari. Tu sama-sama senyum-senyum ikut tu mah. Itu lagi geser-geser saya tu. Ramai. Aku kadang-kadang galak kok pengalaman kok mah itu. Itulah rahasianya ibu ya. Kenapa pisahnya di ranjang, tak boleh di kamar, tak boleh di rumah. Kadang-kadang ada ibu-ibu kok bercakap je suami langsung pulang ke rumah orang gaib. Mengadu ke mak langsung. Masuk angin. Tak ada cerita indaknya lah. Nah kata Allah, kalau pisah ranjang tak mempan juga, fadribuhunna, bolehlah dipukul mereka. Tapi pukulan itu bukan berarti fisik ditampar, dipijak, enggak ibu. Pukulan menyadarkan dia bahwa dia salah. Pukulan itu kan, ibu kan kalau pukul anak, itu kan sadar salah ibu itu. Pukulan itu enggak pukulan bayi jauh sampai jauh, enggak betul. Pukulan itu saja. Kan kalau pukulan sayang lah. Iya, gitu ya. Gitu. Itu saja. Jangan sampai balakak-lakak ibu tuh.
Ramu lah tuh, pangkat-pangkatnya, hijau-hijaunya. Tapi pukulan tuh bisa juga pukulan sifatnya psikis. Caranya, payah pak di rumah dulu. Tinggalkannya dulu. Karena fadribu itu bisa berarti tinggalkan. Tinggalkan. Makanya kalau kita berjalan bahasanya daraba faiza darabtum fil ardi. Apa kalau pai di rumah tuh ibukunya terpukul tuh. Itu makanya ibu kalau suami ibu pai di rumah tuh, ibu makan tidak lama itu. Apa kalau pai di rumah tuh, tidak lama makan ibu itu. Entah kalau tiap hari bercakap tidak pekal itu. Kalau sekali-sekali tuh apa tuh pai kan, itu ibu merasa kehilangan tuh kan. Ada tetangga saya meninggal suaminya sebulan lalu ibu. Sampai kini badannya benar kuru ibu. Bakok kuru ya. Oh, tidak mau lalu ambolo ya. Tidak mau itu bahaya ditinggalkan suamiku ibu. Tidak mau lalu makan tidak mau. Dia soba dua, dia pasal mengecek, dia kini hilang nih tiba-tiba ibu. Itu pukulannya lebih hebat daripada fisik tuh. Apa ya pak rumah dulu? Cari penginapan, hotel, oyo apa segala macam-macam. Atau Mas Haji, golek-golek pak. Biasanya pak kalau pai di rumah tuh beko, hari ketiga tuh telepon dia anak tuh mah. Pak dia mah apa tuh kedua tuh? Apa di luar? Pulang lah leh. Malam dia. Itu tanda amaknya nyuruh tuh pak. Ya. Kalau anak menelepon nyuruh pulang tuh amaknya nyuruh tuh pak. Pulang pak leh, pulang. Pasti amaknya menyuruh. Lalu cerita indah lah. Nyego tuh pak, dah menelepon waktu anak suruh tuh. Tapi kalau lah 3 hari ndaknya telepon apa dapat pulang lagi ndak kena telepon itu. Ya pada jadi gelandangan apa beko pulang selesai itu. Nah, tu aku apa dia mengecek-ngecek pai itu dan ndak ka pulang lagi. Bak kata kalau rumah aku. Tu apa pai? Tu beko bedo masalahnya. 3 hari apa pulang? Kecik ibu antum tak ndak ka pulang. Kan? Kalau apa antuk saya pai beko pulang ndak ada beban pulang selesai. Itu. Kalau memang dipukul ndak mempan juga. Pilihan terakhir ayat 35-nya. Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha tuh. Jadi kalau sudah 3 tahap tadi tidak mempan, maka di ayat 35 itu perlu hakam. Perlulah mediator leh. Nasihat suami tidak mempan, pisah ranjang tidak mempan, dikasih hukuman tidak mempan, tetap membangkang juga. Cari hukum, cari hakam, cari mediator yang bisa mendamaikan kita. Tidak ada bercerai di perintah Allah. Cari mediator yang bisa memediasi kita. Orang bijak. Nah, orang bijak ini orang yang punya ilmu, yang punya pengalaman, itu namanya hakam. Nah, tentu yang punya pengalaman urusan rumah tangga ini biasanya ayah, tidak ibu. Makanya kalau curhat ke ibu biasanya runyam. Sebab ibu punya emosional. Ambo kalau cakap je isteri ambo tu madu ke mak ambo. Mau nuang macam itulah mak ambo cakap je isteri ambo. Salahnya ambo ceritalah perang isteri ambo ku pakai cik mak ambo. Kan lah dari dulu ni kecek engkang lah je. Ang dak jinyo aja. Tu balik mak ang tinggal jelas je. Dia cari ambil kuang muduang rumahnya. Ang lah di betul-betulnya ada mak cerita ibu. Nyu panih ibu kalau anaknya digituan. Emosinya langsung doang, meledaknya langsung kalau anaknya sakit itu. Tapi kalau apa enggak, ambo datang ke apa ambo mengadu, ngang siapa? Ambo cakap je isteri ambo, salahnya. Ambo cerita le isteri ambo perangainya mendeko kecil apa ambo. Amang labir itu le. Pulang lah. Ya, nyo samo saya ibu-ibu solusi ke samo. Pulang lah. Ang ganti wana beko nyo ndak kalabir itu le samo itu tu. Casing saya beda nih. Itu kalau apa ambo itu, kiranya apa ambo lebih merasai dari ambo lebih puluh-puluh tahun merasai. Tapi dia bisa bertahan, bisanya bertahan. Nah itu kalau kapak curhat betul tuh. Lapang itu makanya hakam bijak. Kalau ibu ndak hakam dia jalan pintih. Kalau ibu jalan mutu yang ambil. Kalau apa jalan memutar yang ambil. Pulang, hadapi. Ya. Kalau ambo datang ke mintu ambo yang produksi kamai istri ambo tuh curhat ambo ke isi kamai itu tentang perangai anak tuh. Ini beda anak tu mah. Dulu anak dia tak pandai gitu loh. Sejak juang kau nyoba rubah. Awak dia salah tu, percaya le bukan tu. Tapi apa kalau mengadu kapanya ibu bercerita perangai anaknya kapanya tu. Kecil apa tu? Iyo tu. Dan kan tidak taluk di den maka dia nagian kamu tu. Dah itu dia.
Itu ke hakam nama itu, hakam. Kamu ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu yang curhat kamu, banyak yang curhat kamu kalau WA tuh. Tidak pernah saya saja ajarkan ibu bercerai. Tidak pernah. Yang saya ajarkan bertahan. Istana di sorga menanti ibu. Sampai ibu kau tidak taluk oleh Ustaz. Ya tidak taluk. Aku tidak taluk, tidak PK. Ya, tapi tidak pernah tuh. Ya saya ajarkan ibu bercerai, menggugat cerai. Tidak. Bersabar. Bertahan. Istana untuk ibu. Istana di sorga. Yakin ibu menjelang mati jadi episode saya. Kalau ibu mau bertahan dengan keadaan tuh. Karena bercerai itu makanya stepnya panjang tadi itu. Pelajaran, pisah ranjang, kasih hukuman, cari hakim. Nah itu, tidak bercerai disuruh. Karena pertahankan terus. Mudah-mudahan ada orang-orang yang bisa mengajarkan ini suami ibu yang karya ngok kok salunaknya. Itu makanya dicari hakim lah. Kau dawak nak taluk. Begitulah aturannya Bapak Ibu. Kalau beginilah kita ikuti Ibu, tidak akan ada perceraian di muka bumi ini Ibu. Langgeng pernikahan sampai maut memisahkan mereka. Dan kata Nabi, itu perlu Ibu ingat tuh, kalau perempuan menggugat cerai suaminya tanpa uzur, faharamun alaiha raihatul jannah. Allah haramkan aroma surga. Itu makanya Allah tidak pernah meredai perceraian itu. Bertahanlah Ibu. Ya. Itu ya. Itu habis Ibu ya. 35. Itu lalu. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Silakan kalau ada. Enggak panjang manung Ibu-ibu nampaknya mau. Ya itu. Ada pertanyaan Ibu? Apa? Silakan Pak. Kalau suami tidak ada yang durhaka ke istri, yang ada suami yang tidak bertanggung jawab. Karena dia pemimpin. Yang durhaka itu yang di bawah KT. Yang dari AT ke bawah ada durhaka loh Pak. Yang ada anak durhaka ke orang tua. Tapi orang tua tidak ada durhaka ke anak, tapi ada orang tua tidak bertanggung jawab. Dua-duanya bermasalah. Yang durhaka bermasalah, yang tidak bertanggung jawab bermasalah. Ibu durhaka ke suami, iya. Tapi suami banyak yang tidak bertanggung jawab. Karena dia dikasih tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Memimpin dengan benar. Lalu kasih nafkah. Ya sesuai dengan kebutuhan penduduk yang ada dia berada di sana. Tidak boleh kurang. Itu nafkah begitu Pak. Jadi gini apa? Tinggal di komplek. Komplek apa? Komplek tipe bara tuh. Bara belanja istri di komplek tu. Apa sesuaikan. Kalau tidak sama orang tu berdosa Pak. Itu aku cari komplek yang 36 saja. 36 tu belanja standar Pak. Kalau Green Garden tu mahal tu Pak. Ya apalagi yang residen tu. Ya tu. Ya karena belanja sesuai dengan kebutuhan apa nafkah orang di sekitar. Itu standar nafkah yang diberikan oleh suami ke istri. Kalau tidak, dia berdosa. Tidak bertanggung jawab namanya itu. Ya, karena apa tinggal di komplek elit itu. Orang baju, orang ibu-ibu bajunya 1 juta. Baju istri apa, mau 2.000, 2.000-nya. Nya tidak pede, mereka berkumpul orang itu. Malunya berkumpul orang banyak, mereka itu mah. Itu jadi masalah ya Pak. Bu sesuaikan Bu, bali baju sesuai harga baju orang di situ ya. Ya tidak mudah punya istri itu loh Pak. Tidak mudah loh. Maka ada petua apa ya? Yang bali kudo kok tidak mahal loh Pak. Bali rumpui yang mahal. Bu rumpui tiap hari. Menikah kok tidak payah loh Pak. Tanggung jawabnya yang payah. Itu makanya apa perhatikan istri tetangga-tetangga apa yang sekitar apa. Model bajunya. Suruh bali baju sibuk tu ya. Kondaknya rada diri ibu tu kau kumpul orang banyak. Ya tu kewajiban apa? Tu tak bertanggung jawab nama tu kalau tak begitu. Jangan balik tong. Kalau tak jadi tinggal di situ, jadi tempat lain. Yang paling aman apa? Tinggal di Rimbo. Di Rimbo standar tak dulu, baru standar situnya lah. Ya tu. Ya tak ada standar di Rimbo dulu. Ya, kalau di komplek ini standarnya tu. Di mana apa tinggal? Itu nafkah begitu aturannya tu Pak.
Tentu nanti kita bahas surat At-Talaq itu. Tentu kalau suami yang kaya disesuaikan, yang miskin tentu ibu yang bersabar lagi. Ya, liyunfik zu sa'atin min sa'ati itu surat At-Talaq yang ke-6 tuh. Yang kaya suami wajib beri nafkah sesuai kekayaannya. Tapi waman kudira alaihi rizku, kalau memang rezekinya tidak banyak, memang lagi surut, maka si perempuan yang bersabar. Itu aturannya ada pula. Tapi tidak boleh berhitung dengan istri itu sesuai kemampuan. Kalau suami tidak ada yang durhaka, cuma tidak bertanggung jawab, iya. Itu makanya nanti yang lari di akhirat, yang lari itu suami dari istri, bukan istri dari suami. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Nanti suami akan lari melihat istrinya. Kenapa? Dia takut tidak memenuhi hak-hak istri. Kenapa, Ibu? Dalam rumah tangga, hukumnya lebih banyak suami yang menzalimi istri ketimbang istri menzalimi suami. Kenapa? Karena dia di atas suami, istrinya di bawah. Yang biasa dizalimi itu yang di bawah, yang menzalim itu yang di atas. Hukum alamnya begitu. Itu maka suami yang takut nampak istri. Karena yang biasa zalim suami ke istri, jarang-jarang istri yang zalim ke suami. Ya tak? Itu makanya suami yang lari nampak istri takut. Karena hukumnya begitu. Yang zalimku yang di atas, yang kuat. Maka terlalu banyak suami yang zalim ke istrinya. Terlalu banyak. Dan sedikit cuman ada istri yang zalim ke suami. Dan durhaka. Tapi kalau zalim pasti suami. Banyak yang zalim tuh, Pak. Ya tuh. Termasuk ya tuh zalim itu ya misalnya ya tadi tuh salah saketeknya, itu tidak tanggung apa-apa. Kata Nabi, kalau perempuan itu salah, berbuat baik ke dia. Istausun nisa'a khairan. Kalau dia salah, berbuat baik ke dia. Kadang apa aku angui masakan ibu, lah payah masak. Ndak sengaja ke angui lah tu, Pak. Mungkin ibu kalau kerajo Pak, nyampe kerajo sawakatu tu, Pak. Masak, cuci, nggo apa ya kan, nyapu anak, ampe sehari ci wakatu tu, Pak. Kadang tak lengah, angui hitam. Apa aku ngoko masak aku hitam angui wah, masak medeko kalau selama kau masak medeko. Apa aja boleh tu. Kunyah saya. Kunyah saya. Justru kalau ibu minta maaf ke Pak angui Pak tu, maaf dah, angui. Apa komentar apa bagus. Ini hitam-hitam ciko kok lama loh ibu. Tu. Mari hitam-hitam tu kalau lama loh tu. Baik mah. Tapi begitulah, jangan zaliminya. Iyalah payah masak. Tu apa komentar mereka tu, ibu artinya tu Pak. Zalim makinyo nama itu. Itu tu. Jangan apa yang mencela tu le. Apa ndak sesuai harapan aja komentar apa, nyo pelekuk langsung ibu tu. Wah, apa? Le lama Pak. Cuma jawabnya beda aja harapannya tu Pak tu. Kurang Bu. Kurang. Mbah saya. Okey cik ibu. Dia nak masak sudah. Dia jawab tu. Tu besok tanya, lah masak Bu, piang mbah saya. Ndak kelok kat seminggu Pak, cubalah tu, ndak kayak itu jawab tadi beko. Dan kapak celah le, apa komentar tak sesuai harapannya tu ndak kelok le tu. Nah, Pak. Memang begitulah. Jadi suami itu yang ada zalim, durhaka enggak ada. Kalau istri ya durhaka, nusus tu makanya tadi ada ayatnya tu. Ya. Ya di An-Nisa tadi 128 dan di An-Nisa 35 tadi nusus namanya. Ya durhaka. Kalau suami tidak ada durhaka, ya ada zalim kalau dia teh. Ini dia hanya bisa menzalimi istri, lebih hebat lagi durhaka, zalim daripada durhaka, Pak. Lebih hebat lagi zalim daripada durhaka. Ya tu. Ibu tadi silakan. Ya. Tapi kita awal-awal ke komplek itu semuanya titik gana misalnya. Akhirnya kita nggak tahu nih kapan
bangun rumah yang bagus, kapan itu, gimana? Ya standar, kan kita tahu tuh Pak, pencarian orang di situ apa. Kan standar itu tidak hanya bentuk rumah. Disambung. Kan awal-awal bangun rumah misalnya. Nah, ini bangun rumah itu belum banyak yang tinggal tipenya ditanam semua misalnya seperti itu. Awal-awal gitu ya, awal pertama komplek. Ya. Nah, kan gitu. Belum tahu kita ini. Nah, sama tipe semua ini. Yang sudah berlalu waktu loh kalau semua orang rancak-rancak saya. Nah, begini standar nafkah. Ya ibu kan tahu lah berpuluh-puluh tahun tinggal situ tuh. Atau pencarian orang di situ, bara pendapatan orang di situ. Ya disesuaikan aja lah. Kita yang paling tahu tuh. Kecuali suami ibu memang pendapatannya tidak menentu. Itu lain soal. Ya kalau tidak menentu ya sesuai kemampuan dia memberi ke ibu. Aturannya gitu. Ini ibu apa kok standar pendapatannya? Nyo pegawai negeri misalnya. Gaji lah tetap tuh. Atau nyo pengusaha atau punya aset di mana-mana. Disesuaikanlah dengan orang di sekitar. Kan nampak itu hidup orang tuh. Oto orang apa? Avanza lo balik. Jadi oto orang Avanza. Kok keri lamo di balian ibu kok. Nak wasih lah. Itu zalim namo tu mah itu. Kecuali apa memang tidak mampu beli Avanza. Belikan apa yang dibelikan suami orang ke istrinya. Itu apa belikan. Ya. Kalau ibu kok misalnya orang pakai mesin cuci sadonya, apa balikan mesin cuci. Jangan jauh tangan ibu ke mencuci. Itu aturannya begitu, Pak. Zalim apa ke istri apa? Orang pakai mesin cuci, apa ibu masuk untuk apa? Kalau orang laundry sadonya, ibu laundry lah. Orang laundry sadonya, baik laundry. Ibu kok merasai langkang di kamar mandi itu mencuci sama surang. Zalim Pak nama itu. Sesuaikanlah. Pak yang paling tahu mah. Kecuali dah pensiun ke ibu sabar lah lainnya. Jangan banyak yo kandak dah pensiun. Kau mati je kau apa? Kau lah pensiun. Kau yang masih punya jabatan, yang aktif, yang dinas masih itu minta lah sesuai kemampuannya, gitu. Kau tak zalim, ya zalim namanya tu. Ya sebab istri kau nantinya tak merasa diperlakukan sebagaimana istri orang lain. Itu kaidahnya begitu. Makanya yang paling rancak tadi di hutan standar ada di situ. Awak standar awak surangnya. Makanya apa-apa risiko tinggal di residen itu. Jangan panah apa beda istri apa istri orang. Karena ibu hatinya. Takutnya kalau rumah istri apa itu. Takutnya kalau rumah apa. Payarisan tak mau payin itu Pak. Banyak alasannya mereka mah tak mau payin. Intinya bajunya beda di baju orang. Itu intinya tuh. Nah, itu makanya apa-apa kalau beli rumah jangan di komplek elit Pak Bali. Risikonya itu. Orang di komplek elit itu ibu arisannya 10 juta bagai ibu. Kalau di PT Guanam 1 ibunya, 50 ibu bagainya. Orang satu arisan istri apa, ada satu arisan lah. Tercecernya dari pergaulan. Ibu artinya tuh. Zalim makanya nama tuh. Begitu aturannya. Tapi tadi ada istri yang salehah kan, yang tadi itu, yang menyenangkan istri, yang menyenangkan suami. Nah, sama-sama. Itulah Pak Ibu, ya. Mudah-mudahan ibu-ibu sampai di rumah nanti benar-benar menjadi ya yang salehah, gitu ya. Tapi yang bu yakinlah. Mudah-mudahan ya sampai di rumah ibu nanti langsung ya menjadi istri yang salehah. Nah berikutnya nanti kita akan bahas surat Al-Mujadilah ya tentang zihar. Ya bagaimana seorang suami menzihar istrinya. Apa ketentuan-ketentuan yang harus dia ya ikuti kalau mulutnya terlanjur menzihar istri. Nah, ada ketentuannya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di surah Al-Mujadilah. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.